Ini siapa yang ngundang ini? Okay. Nah, kebetulan ini alternatif. Oh, Alternatifnya Mas. Pikir kok ada labubu membesar. Ya kan? Pantunnya ke Jabar di hari Kamis. Apa kabar manis? Sama ada satu lagi. Tadi kan ada satu lagi. Ya, soalnya kan saya tahu Uti habis capek keliling kerja lintas negara, jadi ada oleh-oleh buat yang habis dari luar negeri. Ini dari kakak. Demi apa? Yang ini dari Arif, yang ini dari aku. Demi apa? Unboxing aja. Unboxing. Siapa yang kepo? Beneran dari kakak. Nggak mau sendiri. Oke. Sesi unboxing ya. Sebentar. Kita udah siapin hadiah buat apa tuh? Uti nggak jadi dikasih deh, udah ada ini kayaknya. Iya. Sebentar. Kita malu-maluin. Ini mirip siapa ya? Nah, yang ini mirip. Nggak mirip ini maksudnya. Maaf bercanda. Jadi kita next live Mas Deju harus join ya. Iya Mas Deju. Mas Deju kita tahu siapa dinginnya di sini ya. Bentar saya mau Panas ya? Kenapa? Udah beres ya, Pak? Nggak, Puji kedinginan. Aku mau pulang dulu ya. Dadah. Aduh. Salah. Kita di kamar bahasanya sih. Kita ya. Kita duduk lagi ya. Mas Deju mau join? Oh enggak, saya itu nggak mau join. Oh bisa. Temennya aja nggak apa-apa. Ini kalau misalnya khusus kekurangan orang boleh. Kita taruh aja. Oke, besok. Arif sini aja. Mas Deju join nggak sih? Mas itu. Mas ini Mas tengah. Yuk lah. Kita biar rame-rame aja yuk. Yes. Kita rame-rame Mas Deju, mana Mas Deju? Mas Deju, Ring, ayo kita join ramean. Oke. Mas Dewan, welcome. Di kanan. Terima kasih lo sudah mampir. Udah. Kalau ketemu aku kok belum? Nah, lo. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Waduh. Naik motor. Dibahas. Mas yang di sana tuh. Kita lagi kerja sih. Itu lo tau gak sih ada tren, jadi di Cina itu ternyata ada tren yang orang diangkat dipaksa naik motor. Kayaknya ini lagi tahu ya. Ini lagi pura-pura nggak tahu dong. Ini lagi flash sale dong. Udah tahu. Jangan lupa di check out. Ini lagi flash sale. Ini yang terbaik. Kita balik ke kafe. Tuhan menutup aib, tapi Kak Vero yang membuka semuanya jadi. Astagfirullahaladzim kan nggak jadi aku upload. Upload ya. Ya kan jadi upload kalau dikasih tahu orang tahu kak. Guys, tolong komen kita harus apa di tengah-tengah ini semua. Ya. Di komennya kita harus apa di tengah-tengah ini. Di samping kok. Oke. Oh iya benar. Nggak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya. Oke, siap. Tapi ini tengah-tengah kita ada labubu. Gak apa-apa, emang dia harus sebagai penengah sih. Biar netizen nggak ini ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Ini Mas Dewan dari mana? Datang khusus untuk ini atau gimana nih? Sebetulnya 3 hal. Apa tuh? Yang pertama karena ini brand Mykonos ya. Betul. Brand UMKM yang harus didukung. Wow. Yang kedua karena edukasi, jadi biar teman-teman netizen semua tuh tahu produk yang berkualitas dan yang udah BPOM seperti apa. Betul. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Apa tuh? sebetulnya. Ya pingin ketemu sama Fuji aja. Dede nggak bisa nih. Bukan, soalnya kan kita sama-sama udah dewasa. Kalau dewasa tuh ada pekerjaan, ada kesibukan masing-masing. Betul Nah, banget. jadi ketemu itu nggak harus misalnya kalau weekend atau harus mana, tapi Di sela-sela kerja. Bisa di meet and greet. Aku mau ikut meet and greet. Nah, udah ada ajakan tuh. ada kerjaan apa lagi Fuji emangnya? Nanti di bawah ya. Oh, di Di koper mau masuk. Waduh. Jangan di koper. Jangan dong, harus di. Kenapa sih kalau kita ngobrol tuh kayak semuanya hening gitu loh. Tadi biasa basic gitu lah. Kita harus rame ya, kita harus rame. Suara you guys merdu. Kita pengen dengerin telepon. Coba gimana? Coba. Iya ini bener. Ada spice apa sih? Ada spice-nya, ada cinnamonnya, ada cinnamonnya ya. Iya, betul. Ada cinnamon bener. Wow, ini masuk ke tipe-tipe yang kamu suka sih. Oh ya. manis, ya kan?
wanginya laki, ini nggak ke manis gitu ya? Nggak terlalu manis ya. Kalau kira-kira Mas Dewan pakai ini, apakah looknya sesuai dengan yang kamu bayangkan kalau ketemu Mas Dewan nih misalkan lagi mau main atau apa? Atau di kerjaan gitu? Sesuai sih ya, wanginya itu kayak sugar daddy gitu. Waduh. Wangi-wangi cowok-cowok yang berduit nih kayak gini. Yang black up semua ya kan? Black up semua. Wangi ayam gula. Enggak kan, kita pakainya ekspresi ya. Nggak pakai black card. Apa ekspresi? Nggak tahu ekspresi. Nggak tahu kartu ekspresi. Aduh, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Yang satu black card, yang satu ekspresi ya. Ekspresinya aja ya. Tapi kan tadi kan Mas Dewan, kira-kira kalau misalnya Kak Puji gimana? Kebalikannya. Kebalikannya, jadi Mas Dewan Mas Dewan gimana ngeliat tipe cewek Apa di wanginya kayak perempuan? apa? Betul. Iya seperti itu. Kalau saya suka yang ada bunga-bunganya floral, blooming, manis, Ada. terus Manis ya, ada. ya yang biasa Puji pakai enak kok sebetulnya. Kita sih ada, tapi coba ya. Enggak lah, makan kaya. Iya. Apakah ini beneran verosnya? Coba ini kali ya, kita boleh Coba yang nggak dipegang, sih? boleh pegang nggak sih? Coba ya. Ini soalnya pilihan Kak Puji tadi yang ini. Ini yang California Club bukan? No. Bukan. California Club kita ada. Kamu tahu yang California? Hafal. Yang karena bergamot, yang sporty. ini buat ini seks atau perempuan? Itu dia tuh ya. Aku belum pernah coba yang parfum cowok-cowok ya. Kau belum pernah coba? Kak Fuji belum pernah coba. Oke, kita kasih coba yang California Club ya. Kalau ini yang parfum pilihannya Kak Fuji, Mas Dewan, Ini boleh yang dicoba. apa namanya? Affair. Dia ada rose-nya, ada raspberry-nya, lebih fresh, playful, Enak. centil. Iya enak. Apakah itu look-nya Kak Fuji? Karena Kak Fuji bilang eranya dia sekarang lagi parfum-parfum yang kayak gini. Oh, cocok sih. Cocok Jika kan? ini Cocok. investasi Semua jadi manusia ya. Sekali lagi, Mas Dewan boleh nggak kalau ini dimanifestasi jadi manusia? Manusia. Gambarannya ya Adalah? seperti Mbak Fuji ini, jadi ya sweet, aromatik, ya kan. Terus puji aja ya. Jangan lagi. Kak Fuji bilang dia belum sniff parfum-parfum cowok kan dulu belum banyak ya parfum cowok kita. Ini you bakal suka banget. Yang ini Ai bakal suka. ya you bakal suka. You bakal suka banget. Tapi ini bisa buat cewek gak sih? Bisa. Unisex ya. Ya. Karena basically di club mirip itu parfum ada apa ya? rose juga di dalam. Mirip parfum apa gitu? Gak boleh di spill tapi. Bisikin aku dia inget nggak? Iya, inget sih, cuman dia nggak boleh di-spill. Tapi mirip parfum sesuatu tadi gitu. Harganya 6 juta ya kayaknya. 5 juta ya. Coba dong yang lain lagi ada nggak? Lain. Kalau ini sebenarnya unisex sih, bisa buat cewek juga. Kak Puji, you said you suka aquatic ya? Ini yang aquatic. Kalau yang ini unisex, kalau kamu buat aku. Ini gue turun aja Yang something yang di belakang ya? Iya. Ini dayang. Pantun dong. Pantun dong. Katanya jago. Ayo, kasih. Oh, pantun lagi. Kasih kabar. Aduh. Pada lapar ya? Ayo kita kasih lagi kalian. Guys, BTW, karena kita tahu ya, Mas Dewan ini kan waktunya agak padat ya. Jadi sebelum Mas Dewan melanjutkan pekerjaannya kembali, terima kasih udah nyamperin tim Ikonos, udah nyamperin Kak Puji. You guys are lovely. Thank you. By the way, kita mungkin nggak punya waktu ngobrol yang terlalu banyak. Sebenarnya kita pengen nanyain banyak hal. Kenapa? Karena kita tahu dua ini sekarang lagi jadi icon banget. Icon yang dilihat sama panutan banyak orang, role model, cowok, cewek, Gen Z sekarang mau lihat orang-orang sukses itu patokannya adalah salah satunya dua ini gitu. Dan cewek ada Kak Puji, cowoknya ada Mas Dewan. Amin. Aku boleh nanya dua questions deh. Yang pertama aku cuma pengen tahu, apa sih arti sukses menurut Mas Dewan? Dan patokannya tuh seseorang bisa dibilang, oh lo udah sukses, itu yang seperti apa? Bagus pertanyaannya ya. Seperti Kita agak pertanyaan politik sharing ini. education sedikit ya. Agak berat ya. Kalau secara harfiah sebetulnya kesuksesan itu atau kebahagiaan itu kan artinya eudaimonia ya. Yes. Itu Mau adalah nggak eudaimonia? Iya itu apa ya? Coba. Apa nggak tahu? Coba. esensinya kalau misalnya bahasa agamanya adalah sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat Betul. untuk banyak orang. Jadi mungkin sukses itu ada tahapannya.
pasti orang ada tahapan di mana mereka ingin membuktikan diri, butuh validasi, jadi mencari jati diri. Cuman kalau yang saya lihat kayak anak-anak muda hebat seperti kalian, seperti Mbak Fuji yang sudah selesai sama dirinya sendiri, yang Mbak Fuji lakukan sekarang tuh menurut saya luar biasa. Bisa dicontoh oleh Bunji pada saat ini, apapun misalnya angin, cobaan yang Mbak Fuji hadapi tidak pernah membalas, selalu balas dengan kebaikan dan bermanfaat. Betul, bermanfaat untuk banyak orang. Buktinya Mbak Fuji bisa menghidupi banyak timnya, banyak orang. Aku main orang belakang. Bahkan yang saya salut jujur ya, Mbak Fuji untuk ukuran 22 tahun udah bisa mengambil tanggung jawab untuk ngurusin Gala yang notabene adalah betul, itu bukan tanggung jawab yang gampang. Betul. Ya kan? I feel kayaknya jadi influencer aja, dan Mas Dewan juga dulu pernah merasakan menjadi dunia ini ya, entertainment ya. Itu bukan hal yang gampang. Mungkin orang akan melihat, oh di kamera tersenyum, oh di kamera seru, asik. Tapi you guys nggak akan pernah lihat di belakang tuh untuk bisa sampai step di depan kamera tersenyum. Kayak tadi Kak Fuji untuk bisa bikin story di Instagram. Jangan ngeliatin aku lama-lama, gula darahku naik. Di balik cobaan belakangan ini, Semoga semua cepat selesai. Gak apa-apa. Banyak cobaan dicobain. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan sukses itu seperti apa, salah satu contohnya yang nyata ya di sebelah saya ini, anak muda yang Stop muji aku. Ya tapi jujur kayaknya dari yang kita semua lihat kayak when we see you itu bukan cuman dari kesuksesan materi aja, tapi it's the number of people you help gitu loh. Terus kayak the way you jaga Gala dan lain-lain, kayak maybe nggak semua orang bisa seperti itu. So the impact that you make dengan your content, dengan tujuan hidup you yang kayak you selalu bilang kayak you mau jagain Gala, and then pokoknya selama ada you ya Gala will be safe gitu. Itu we really admire that. So good job, all your life you can always do that. And Jangan liatin gula darahku naik, diabetes nih aku yang ada. nah, we know selalu ada haters kan, Yeah. tapi we have Haters to gonna say, hate. haters gonna hate. Fuji Betul. tetap menjadi clickbait. itu bagus juga. Kamu yang bikin. Oh, bagus. Itu bagus ya. Boleh buat caption aku besok. Boleh pakai. hate Fuji tetap menjadi Clickbait. clickbait. Ya. Sekarang kita iseng searching ya, ada beberapa haters komen-komennya hate, tapi pas kita buka account-nya lah postingnya Fuji semua. Jadi kan Ya, itulah Ya, semua ada itulah. di baliknya, kayak mungkin malu mengakui. Iya, Kita nggak iya, tahu. iya. Tapi by the way, gak cuma Kak Fuji. Kalau aku sendiri ngelihat Mas Dewan, aku ngikutin dari dulu banget. thank Jadi you, kayak thank you. kalau ngelihat grow-nya jauh. Untuk berbeda dari Kok yang kakak lain ngeliatin dulu. dia sih? Oh iya, ini deh say. Jadi kita Hari ini agak galak, kenapa? Ini lagi agak galak hari ini. agak ditekan ya, Sar? mohon maaf ya. Selesai, lanjut. Ya. Apa maksudnya gini? Enggak, tapi maksudnya benar gitu. Ngelihat Mas Dewan perkembangan. Kok ngeliat lagi? Ini aku lihatnya ke fronter ya, Sar. Yuk tarik balik kayak makanya ya Sisi. Ya gitu ya, gini ya. Maksudnya Mas Dewan ini nggak cuma sukses di industri yang sekarang, industri yang sebelumnya tuh juga gimana ya, kayak you bisa pindah haluan, itu kan bukan sesuatu yang gampang. Ya. Nge-start personal brandingnya juga nggak gampang. So aku paham kenapa orang pilih Kak Cheryl atau Mas Dewan sebagai ikonnya, sebagai role model. Masya Allah. Untuk bisa capai titik-titik Iya, tertentu. kayaknya kan Mas Dewan mulainya jadi artis ya, influencer. Gimana caranya you bisa masuk ke kayak, kenapa you opted untuk masuk ke politics? Ya, kayak is it for an impact for the younger generation? Kalian bisa or- kayak True. Another big question. kecil aja gitu. ya. Mungkin singkatnya, I feel like real change is constitutional. Oke. Jadi perubahan yang berdampak itu mau tidak mau harus berdasarkan konstitusi. Betul. Maksudnya kalau kita mau merubah, kan ada juga pepatah yang bilang be the change you wish to see in the world. Jadi kalau orang-orang bilang katanya dunia politik itu bukan untuk anak muda, dunia politik itu bukan untuk artis, selalu dipandang sebelah mata, bisa apa? Saya ingin idealisnya membuktikan pelan-pelan bahwa politik itu milik anak muda juga. Karena justru yang tahu kondisi anak muda saat ini ya kita. Betul. Jadi Setuju? harus semangat. Dan ini mungkin terakhir untuk Mbak Fuji dan semua juga. Semua orang pasti punya masa lalu. Betul. Semua orang tidak ada yang sempurna, tapi semua orang berhak untuk berubah dan menjadi lebih baik lagi. Setuju. Semangat. Ini dia Feral Bramasta dari Kak Dipan. Semoga dimulai dengan Mas
Dewan dan di like other people bakal akan ngikutin Amin, ya, amin. punya jejak yang sama, yang lebih baik Nah, gitu. actually Mas Dewan Udah harus. udah Iya, tadi mohon gift maaf. for you. Oh, thank you, Kita Giri. Kita bawain dulu ya Hmm. giftnya ya. Mana tuh? Ini mohon maaf ya harus Gak apa-apa. berangkat soalnya Nanti masih rapat partai ya. Langsung ini aja. Hmm. Sambil ini hadiahnya boleh diterima. Oh, terima Sebelum kasih. berdiri dari sini, Mhm. sebutin top 3 Mykonos dari Mas Dewan. Yang pertama Invade. Ya, yang satu. Invade. Terus tadi apa? California. California Club. Yusuf Ah, California Club. California Club. Satu lagi. Apapun yang Puji suka. Saya suka fair. Mas Dewan approve ya. Approve. Buat cewek-cewek yang Jangan buat lupa cowoknya di check out. Di check out. Mas Dewan. Terima kasih. Thank you so much. Mas Dewan jangan pulang dulu ya. Thank you so much. Terima kasih ya semuanya. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Mas Dewan 38. Ada yang copot, ada yang ketinggalan juga nih. Ada yang ketinggalan? Assalamualaikum. Aduh. Sedikit ya saya. Hah, aku nyaris. sekarang. Aku sama Kak Puji ada perperangan kita ya. Udah ketinggalan panas. Panas. Yuk jualan. Agak haus ya karena yang hot habis datang. ya, Say. Kau mau jajan apa? Biar lebih rileks. Enggak apa-apa aman. Chill aja ya. Chill aja. Karena yang hot tadi udah lewat. Soalnya panas ya di sini ya langsung ya. Panas ya guys. Ya gerah. Yang panas-panas kita sajiin aja. Oke. Kita taruh di sini ya. Jadi kamu kalau mau nyemil, kita chill aja bro. Kita chill aja bro. Chill. Aku nggak pengen nyemil. Aku pengennya ngemilikin. Ambil lagi. Aku pengennya Mykonos. BTW Tapi kalau kayak gini enak ya, kayak santai kita agak gitu. chill lagi, kita agak santai ya Putri ya. Agak santai. Kita mau ngobrol-ngobrol. Apa? Duduk aja. Udah zooming out banget di sini. Sebenarnya nggak ngobrol gimana sih. Tadi kan kita udah ngobrolin kayak Kak Fuji ngerasa dulu eranya gimana. Terus sekarang di era apa? Perubahan journey-nya Kak Fuji ternyata barengan sama journey-nya Mykonos juga gitu. Dari Angle kanan. angle kanan ya. Kak Fuji tolong kameramen. Tolong. Ini gendut. Oke. Lanjut gimana kak? Iya, aduh. Perbedaan aku dulu sama Perbedaan sekarang. sama sekarang kayak kan grow-nya banyak. Bener Tapi kata you sendiri ngerasa nggak, Kak? Ngerasa sih, cuman versi aku yang dulu itu sebenarnya masih ada juga. Kalau misalnya lagi bad mood, lagi PMS itu masih muncul tuh sifat-sifat itu tuh, sifat jelek yang masih bocil itu masih ada. Tapi kalau untuk perubahan menurut aku lumayan banyak ya. Karena udah banyak banget. Tapi sebenarnya menurut aku ya perubahan itu nggak akan terjadi kalau misalnya nggak ada perselisihan, nggak ada pergesekan menurut aku. cobaan lah. Iya, ibaratnya. nggak mungkin ada. Tapi yang paling aku penasaran gimana cara kamu nge-maintain to stay waras lah ibaratnya gitu ya. Jujur nggak bisa. Karena jujur aku pribadi kayak ada satu permasalahan apapun deh, pertikaian sama teman, ada kerjaan salah dikit, itu kan efeknya langsung kayaknya drop banget kayak end of the world gitu. Gimana caranya aku bisa belajar kayak Kak Fuji Menjadi kebal. kebal, terus malah kayak once gue diinjek-injek, gue malah makin blooming gitu. Gue akan tetap FYP anyway gitu. How you maintain buat bisa kayak gitu. Kalau aku ya sebenarnya circle tuh ngaruh banget sih. Betul. Bukan circle sih sebenarnya. Kalau circle tuh kayak banyak banget orangnya. Tergantung orang yang kita ketemuin tuh siapa. Misalnya kayak cukup satu orangnya cukup banget kok. Misalnya kita masih bergaul sama circle-circle lain, masih jadi social butterfly. Tapi kalau misalnya ada ketemu satu orang, dua orang yang oke banget nih masukannya, cara dia ngejalanin hidup, iya lifestyle-nya, itu tuh udah cukup banget. Jadi bisa ngerubah mindset. Dulu tuh aku lumayan error juga sih, gesrek juga zaman dulu. Berarti dulu kalau aku lihat dulu Kak Fuji jauh lebih Mindset aku tuh kayak iya nggak terarah. Jadi kalau misalnya aku lagi ngeliat orang yang lagi nggak bersyukur, aku ngikut ke situ. Orang lagi marah, aku ngikut ke situ. Karena menurut aku itu suatu hal yang normal aja. Kan dia ngelakuin itu, kenapa aku nggak boleh? Tapi kalau udah ketemu sama orang yang better lifestyle, cara menghadapi masalahnya lebih baik, cara ngomongnya lebih bijak, itu tuh kayak
kok dia bisa kayak gitu ya? Kayak kok bisa ya? Kayak sekarang Karena aku setiap ngelihat itu di sosial media segala macam, aku ngerasa nggak mungkin ada orang kayak gini. Beres. Tapi sekarang you udah nemu lebih banyak orang yang seperti Iya, itu. udah nemu. Ya mungkin karena teman-teman aku juga lebih nambah banyak dan lebih dewasa semua ya umur-umurnya ya.